Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma fassalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pagi ini kita masuk hari yang ke-14 dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kita sehat, kuat, dan tetap menjaga kemauan kita untuk beribadah dengan semakin meningkat walaupun secara fisik semakin menurun. Bapak dan ibu sekalian, saya kemarin berutang kepada ibu yang bertanya, ada enggak doa supaya kita dimudahkan hisab kita nanti. Nah, saya jawab ada, tapi saya enggak hafal hadis itu. Saya carilah di rumah dalam kitab hadis, jumpa alhamdulillah hadis itu. Jadi hadis itu panjang, saya sampaikan maksudnya. Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW dalam sebagian salat dalam artian dalam satu salat Nabi berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma hasibni hisaban yasira. Itu doa Nabi. Ya Allah, pendek doanya itu bisa kita hafal bagus ya. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya. Kata Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa maksudnya hisab yang mudah itu? Nabi menjawab, hisab yang mudah itu nanti Allah melihat buku kita, catatan kita, kemudian Allah langsung maafkan. Jadi cepat selesainya itu. Kemudian Nabi menambahkan, wahai Aisyah, celakalah orang yang hisabnya diperdebatkan. Jadi rupanya di akhirat ada juga yang diperdebatkan. Mungkin diperdebatkan tentu antara lain ya mungkin hubungan kita sesama manusia yang tidak selesai dituntut oleh orang pada waktu itu. Mungkin dilihatnya pahalanya banyak, tahu dia banyak berdosa kepada orang yang bersangkutan, bersalah kepada orang bersangkutan. Entah hutanglah dibuatnya tidak bayar-bayar, ya. Entah orang itu difitnahnya, orang itu dicuranginya yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Nah, itu orang yang diperdebatkan. Celakalah orang yang hisabnya diperdebatkan, kata Nabi kepada Aisyah waktu itu. Apa yang teringat pada waktu itu ketika saya membaca hadis itu? Nabi saja, Nabi Habibullah, kekasih Allah, surga dijamin dia pada itu, mendoa supaya hisabnya dimudahkan. Apa? Ya. Berapa bedanya jauhnya awak dengan Nabi. Jadi itulah manfaat bertanya. Ibu yang bertanya itu dapat kita ilmu bisa situ. Saya cari, berutang saya cari, dapat ilmunya. Hadis itu riwayat Ahmad. Jadi Allahumma hasibni hisaban yasira. Doa itu hisaban yasir. Jadi supaya kan kemarin sudah kita bicarakan juga nanti orang yang banyak masalahnya di dunia lama hisabnya. Sama dengan sekarang orang kalau banyak jabatan, banyak anggaran dia, nanti kan diperiksa oleh, kalau orang-orang kantor diperiksa oleh orang inspektorat namanya dulu. Setelah itu diperiksa oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Kalau ada masalah KPK mereka panjang cerita lama. Ditanya uang dari mana, dapat dari mana, digunakan untuk apa, dari mana uang ini, ya kenapa kok begini, banyak.
Nah, nanti di akhirat seperti itu. Nah, ada orang yang menyerap uangnya banyak, kaya raya, tapi sebelum meninggal uangnya sudah dibagi-baginya. Untuk anaknya, keluarganya, misalnya, kemudian untuk diinfakkannya, untuk diwakafkannya, lajaleh hakasudunyo, tinggal hanya uang untuk sekedar untuk hidupnya saja. Itu ringan yang dihisap. Sementara dia sudah dalam investasi. Saya ingat waktu saya ke Bandung, jadi ada sepasang suami istri, seorang saudagar kaya raya, anak-anaknya lah, harta-hartanya dibagikan anak suaminya. Ya, anaknya lepai rumahnya kadang nanti. Jadi datang dia kepada A Agim. Dia bilang, tidak ada gunanya bagi saya rumah besar, tidak ada. Saya hanya perlu bukan rumah lagi, kamar saja untuk berdua sama istri. Itu aja. Kemudian rumahnya dekat yayasan itu, rumahnya diwakafkannya, dia hanya minta kamar, kami pinjam aja kamar ini selama kami hidup. Setelah itu kembalikan ke yayasan. Nah, orang seperti ini termasuk orang yang kalau diterima nanti oleh Allah, orang yang mudah hisapnya. Ya. Jadi waktu dia meninggal, tidak banyak harta yang alun dimanfaatkan, tapi lah dititip-titipnya dulu habis. Nah, ini doa. Jadi ini menjadi atibar bagi kita. Nabi aja berdoa seperti itu. Kita tidak pernah berdoa seperti itu. Bantu orang berhasil pernah, Wak. Ya, bantu orang nggak ada masalah. Gitu. Makanya selalulah setiap hari itu kita selesaikan masalah kita, terutama dengan orang lain. Nah, ini yang pernah kita sampaikan dengan salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga itu. Padahal ibadahnya biasa-biasa saja. Salat wajib, salat sunat, dah itu aja. Bilang-bilang zikir sedikit. Tapi dia sudah selesai urusan dengan orang lain. Kalau pernah dia bersalah, minta maaf dia. Sebelum tidur dia sudah maafkan orang yang berbuat salah pada dia, lepas semua. Hisabnya mudah sekali. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, inilah manfaat pertanyaan itu, sehingga bukan hanya ibu, bapak, saya pun juga terpaksa membuka kitab, buku, hadis. Doanya saya ingat doa itu ada, tapi bentuk doanya, lafaznya saya ingat, sekarang saya ingat. Jadi makanya benar dalam, saya lupa apakah ini pepatah Arab atau hadis Nabi, as-su'alu miftahul ilm. Pertanyaan itu adalah kunci ilmu pengetahuan. Nih. Kalau bertanya, keluar ilmu itu. Ya, apalagi ditanya itu misalnya orangnya ilmunya banyak. Cia tanya sambuh jawabnya, karena memang itu semua dasarnya ada. Keluar saja, ibarat membuka gudang, membuka berserak-serak, jawabannya yang banyak itu, ya. Nah, itulah. Jadi terima kasih. Kemudian terima kasih itu lah bertanya, kemudian awak juga bertanya kepada ibu, terima kasih ibu dah bertanya. Selama kau tak tahu negara bertanya beliau, jadi tahu, Pak. Baik, kita lanjutkan tafsir kita tentang surat Al-Baqarah ayat keberapa tuh, ika ala huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita sampai di muflihun, panjang penjelasannya. Seperti apa orang-orang yang nanti beruntung. Kemarin sudah kita bicarakan yang selain daripada surat Baqarah tadi awal, dari mulai alladzina yu'minuna bil ghaibi, kemudian sampai muflihun. Muflihun itu siapa? Sudah kita jelaskan. Kemudian disambung lagi dalam surah Al-Mu'minun, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Kemudian yang kedua, wahum anil lahwi mu'ridun, orang-orang yang menghindarkan diri untuk hal-hal yang tidak perlu. Hal tidak perlu dia menghindarkan diri, berpaling. Nah, kemudian walladzina hum lizzakati fa'ilun, ya. Berikut orang-orang yang beruntung itu, atau nanti orang yang akan menang itu adalah zakat ditunaikannya. Tapi dalam ayat ini dikatakan fa'ilun. Dalam ayat ini wa atuz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah. Berikan zakat. Kalau di sini digunakan dalam ayat ini ayatnya fa'ilun. Orang
untuk zakat itu dia fa'ilun. Fa'il itu artinya perbuatan. Fa'il itu orang yang berbuat, dia menunaikan. Jadi fa'il itu dia menunaikan. Tapi bisa juga berarti zakah secara harfiah. Apa itu zakah secara harfiah? Zakah itu artinya suci. Jadi orang zakat, orang berzakat, orang yang mensucikan diri. Mensucikan diri. Jadi kalau fa'ilun, dia lakukan semua perbuatan untuk mensucikan dirinya. Kalau utang nyoba iya. Kalau nyoba salah, ke orang meminta maaf. Ya kemudian ya, termasuk inti zakat itu adalah membersihkan diri sendiri. Kenapa zakat itu disebut dengan bersih? Seperti juga saya pernah dulu membicarakan, mungkin kita sudah lupa. Zakat itu kalau diumpamakan Allah itu menumpahkan kekayaan yang begitu banyak di tanah lapang, misalnya seakan-akan dunia ini seluas RW berapa ini? Dia Bapak bisa RW nak tekan ada yang mau RW sekolah. RW yang benar yang beda 8 gitu. Tidak lupa sebenarnya tidak lupa, cuma dibuat orang lupa. Bisa rupanya RW 2 balik kan. Jadi apa kayak seakan-akan kalau dunia kan salawih RW 2 balik. Kalau itu ada lapang ditumpahkan oleh Allah, harta di situ banyak. Ya Allah ambillah, itu hak kalian, berhak. Saya ciptakan kalian dan saya sudah sediakan semua untuk kebutuhan kalian semuanya. Ambillah. Jadi berabu